Salam Spartan bro. Yo bro, lu lagi di channel gua, tempatnya yang paling asik buat ngomongin hal-hal kehidupan yang real banget. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang emang lagi ngehits abis. Adaptasi, bukan cuma buat hewan atau tumbuhan, tapi buat kita juga bro, manusia gaul yang lagi dihantam badai perubahan. Gue yakin, lu pernah ngerasain kan? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar cara gua dan tentunya cara lu juga bisa mengatasi perubahan dengan penuh percaya diri. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya bro. Oke, yo bro, kita masuk ke ranah yang serius nih. Adaptasi hidup ini seperti roller coaster yang gak pernah ada habisnya. Kadang naik, kadang turun, dan sering banget belok-belok tajam. Nah, inilah saatnya kita bahas adaptasi itu kuncinya. Gua bilang, gimana ya caranya supaya kita bisa stay cool di tengah gejolak hidup? Pertama, jangan sampai terkejut kalau tiba-tiba ada hal baru yang muncul di kehidupan lu. Lu harus punya mindset yang siap menangkap bola. Gitu jangan langsung panik bro, mikirnya. Oke, ini tantangan baru dan gua siap menghadapinya. Selanjutnya, lu harus punya attitude yang oke. Gak usah overthinking terus atau malah jadi pesimis bro. Lu harus tahu kapan lu harus keluar sebagai pahlawan dan kapan lu bisa santai aja. Jangan lupa bro, percaya diri itu bukan cuma soal tampang, tapi juga soal sikap lu. Adaptasi itu kayak jadi bintang film action. Harus punya gaya, harus tegas tapi tetap keren. Bayangin lu lagi di roller coaster, di puncaknya. Lu harus siap menghadapi turunan yang cepat. Tikungan tajam tapi dengan senyuman di muka. Gaya itu kuncinya bro. Dan yang paling penting, lu harus punya sikap positif. Percayalah, attitude yang positif itu bakal ngebantu lu melewati semua rintangan dengan gaya. Gak ada gunanya lu nyalahin diri lu sendiri. Atau ngerasa lu gak bisa menghadapi perubahan. Anggap aja itu bagian dari petualangan hidup lu yang pasti bakal bikin lu makin kuat. Jadi intinya bro, dalam adaptasi lu harus punya mental baja. Lu harus siapin diri lu buat segala kemungkinan, tapi dengan sikap yang asik. Gak ada gunanya panik berlebihan atau mikir negatif terus. Kayak gua bilang tadi, ini kayak jadi bintang film action. Lu harus enjoy setiap momennya bahkan saat dikejar-kejar monster perubahan. Makanya, lu kudu punya skill membaca situasi dengan cepat. Lu gak bisa terlalu lama mikirin masalah, tapi harus bisa segera adaptasi sama perubahan yang akan datang. Bayangkan lu lagi di jalur roller coaster, yang gak terduga lu gak bisa berhenti mikirin kenapa ini terjadi. Tapi lu harus fokus ke gimana cara melewati tikungan-tikungan hidup itu dengan gaya bro. Jadi bro, adaptasi itu bukan soal nyusul perubahan, tapi gimana lu bisa dance bareng perubahan itu. Sikap positif atau attitude yang oke dan skill adaptasi yang lu kembangkan, itu kuncinya bro. Gue yakin, lu bisa banget bro. Jadi stay cool, stay confident, dan hadapi lupa ya lu lagi nyetir roller coaster yang gak ada matinya. Nah, kedua, nih bro, sekarang kita masuk ke topik yang lagi kekinian banget, yakni teknologi. Gue yakin, lu juga gak bisa lepas dari yang namanya gadget kan? Kita semua, lu sampai yang gak suka teknologi semuanya ada di tempat kapal yang sama. Nah, mari kita bahas gimana cara kita ngikutin arus perkembangan teknologi tanpa ketinggalan. Pertama-tama, lu jangan ngerasa ketinggalan atau bingung pas lihat gadget baru yang muncul. Gua paham, kadang lu lihat teman-teman lu udah pada upgrade, punya gadget baru, jadi lu mikir, gua ketinggalan nih. Nah, stop mikir gitu bro. Kita semua sama-sama belajar, sama-sama eksplorasi teknologi ini. Gak perlu malu buat mencoba hal baru. Mulai dari hal-hal kecil kayak download aplikasi baru atau mencoba gadget terbaru yang ada di pasaran. Ini bukan perlombaan, jadi gak ada yang ketinggalan bro. Kita semua belajar sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Tapi ya bro, sambil kita eksis dunia maya, jangan sampai kita lupa sama dunia nyata. Kita gak boleh terlalu asik di dunia maya sampai lupa sama kehidupan di sekitar kita. Adaptasi di era teknologi ini kayak jadi superhero modern. Kita harus balance antara dunia nyata dan dunia maya. Gue paham banget bro. Seringkali kita ngerasa tergoda buat terus-terusan lihat layar, update status, atau stalking akun-akun sosmed. Nah, disitulah peran adaptasi kita bro. Gue gak bilang jangan pakai teknologi, tapi kita harus bisa pinter ngatur kapan waktunya kita eksis di dunia maya dan kapan waktunya kita reconnect sama dunia nyata. Ingat, teknologi itu cuma alat. Jangan sampai kita jadi budak teknologi yang gak bisa lepas dari layar.
Adaptasi di dunia teknologi itu harusnya bikin hidup kita jadi lebih nyaman bro, bukan sebaliknya. Gue yakin lu bisa banget ngejaga keseimbangan ini bro. Gaya hidup juga bisa lu ikutin loh, berubah dengan teknologi. Misalnya kalau lu suka olahraga, mungkin bisa coba bikin aplikasi fitness biar lebih semangat. Atau kalau lu suka seni, eksplor dunia kreatif yang di dunia maya. Jadi teknologi nggak cuma jadi teman buat ngejar perkembangan, tapi juga buat meningkatkan kualitas hidup kita bro. Bayangin aja, kita ini kayak superhero teknologi yang punya kekuatan untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak. Kita bisa jadi pahlawan buat diri kita sendiri dengan memilih dengan bijak gimana kita menggunakan alat-alat canggih ini. Justru kita harus berkolaborasi dengan teknologi, dengan kepala dingin dan penuh keberanian. Intinya, gua, lu dan teknologi kita semua satu tim. Jadi jangan ragu buat terus belajar, terus eksplorasi dan tentunya terus adaptasi dengan perkembangan zaman. Teknologi itu nggak bakal lepas dari hidup kita. Jadi kita harus bisa menjadikan sekutu bukan musuh. Nah bro, sekarang kita masuk ke topik yang bisa dibilang paling personal banget. Gaya hidup. Setiap orang punya gaya hidup masing-masing kan. Nah, ketika kita lagi dihadapin sama perubahan, penting banget buat tetap jadi diri sendiri dan gak terpengaruh oleh ekspektasi orang lain. Gaya hidup gue yang nentuin, dan tentunya buat lu juga bro. Jangan sampai lu berubah jadi orang lain hanya karena tekanan dari luar. Gua gak bilang lu gak boleh berkembang, tapi berkembang itu beda sama kehilangan jati diri bro. Tetap punya prinsip, tetap stay true to yourself, itulah kuncinya. Coba deh lu pikirin, gimana gaya hidup lu bisa mendukung proses adaptasi. Misalnya, kalau lu suka olahraga, kenapa nggak dijadwalin waktu buat aktivitas fisik biar stamina lu tetap oke? Atau kalau lu suka banget sama seni, mungkin ngisi waktu lu dengan hal-hal kreatif bisa jadi pelarian yang oke. Gaya hidup itu kayak jadi signatur buat hidup diri lu bro. Gue yakin, lu punya kebiasaan atau aktivitas yang bener-bener lu banget. Nah, itu yang harus lu pertahankan. Jangan sampai lu malah kehilangan esensi dari lu gara-gara tekanan perubahan. Adaptasi itu nggak harus berarti kita jadi kehilangan identitas diri. Malah seharusnya perubahan itu bikin kita happy. Mengenal diri sendiri, lu bisa eksplorasi lebih banyak tentang apa yang lu suka, apa yang bikin lu happy, dan itu semua bisa jadi fondasi buat lu ngadepin perubahan. Saat lu udah punya gaya hidup yang sesuai sama diri lu, itu kayak punya senjata rahasia buat ngebantu lu melewati segala bentuk perubahan. Misalnya, kalau lu punya kegiatan rutin yang lu suka, itu bisa jadi ancur buat lu jadi di tengah-tengah badai perubahan. Gua suka banget analogi ini, kayak lu punya kapal yang punya pusat gravitasi kuat, gak gampang terkunjang oleh ombak perubahan. Dan ingat bro, gak ada yang lebih keren dari jadi diri lu sendiri. Jadi gak usah takut buat menunjukkan siapa lu sebenarnya. Lu punya hak buat bahagia dengan cara lu sendiri. Gaya hidup lu adalah cerminan dari siapa lu sebenarnya. Dan itu yang bakal membuat lu tetap unik di tengah keramaian perubahan. Jadi di tengah arus perubahan yang terus mengalir, jangan takut buat berubah bro. Dan jangan pernah ragu buat merayakan diri lu sendiri. Punya gaya hidup yang lu cintai. Lakukan hal-hal yang lu nikmati dan tetap jadi diri lu yang sesungguhnya. Kalau lu bisa tetap setia pada diri lu, bro, perubahan itu bakal jadi petualangan seru yang bisa lu nikmati bersama-sama dengan gaya hidup lu yang khas. Oke bro, sekarang kita masuk ke ranah yang gak bisa kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Sosial media. Gue yakin, lu sama kayak gue, gak bisa lepas dari gawai dan sosmed. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita pakai itu semua jadi senjata ampuh buat ngatasi perubahan? Bukan malah jadi racun yang meracuni pikiran kita. Pertama-tama, lu harus ngerti kapan saatnya buat nyetel mode on dan mode off. Buat sosial media jangan sampai lu terlalu terbawa arus dan malah nambah bingung sama perubahan yang lagi terjadi. Mungkin lu bisa atur jadwal buat cek sosmed bukan tiap yang gak jelas. Sosial media itu bisa jadi teman yang baik dan bisa jadi setan yang merayu. Tergantung gimana lu ngatur diri lu sendiri. Bro, lu gak usah gengsi buat mutusin buat unfollow akun-akun yang bikin lu negatif atau insecure. Kita yang penting bro, jadi tak selalu tahu kapan harus cuti dari dunia maya dan reconnect sama dunia nyata. Gua paham. Kadang kita terlalu fokus sama dunia maya sampai lupa sama kehidupan di luar sana. Jadi lu harus punya kontrol diri yang baik. Sosial media itu seharusnya bikin lu update, bukan bikin lu terjebak dalam perbandingan yang gak sehat.
Pakai sosmed juga bisa jadi senjata ampuh buat ngebantu lu ngatasi perubahan. Lu bisa ikutin akun-akun yang bisa ngebantu lu berkembang. Misalnya, akun yang ngebahas self-improvement, motivasi, atau bahkan rumor yang positif. Contohnya, akun ini peningkatan 1% setiap hari. Itu bisa jadi inspirasi buat lu dalam ngadepin perubahan. Gak cuma itu bro, lu bisa pakai sosmed buat terhubung sama komunitas atau kelompok yang punya minat yang sama kayak lu. Jadi bukan cuma jadi tempat buat scroll feed gak jelas, atau bisa jadi ajang sharing pengalaman, curhat, atau bahkan bantuan dalam mengatasi perubahan. Dan satu lagi, jangan gak peka sama mental lu sendiri. Kalau lu ngerasa sosmed bikin lu stres atau gak happy, gak ada salahnya cuti sejenak. Gua gak bilang lu harus tetap stop pakai sosmed, tapi at least lu jadi tahu kapan harus ngejauh buat nge-charge diri lu. Jadi kesimpulannya bro, sosial media itu nggak cuma alat, tapi juga senjata. Lu bisa pilih gimana cara menggunakan senjata itu. Jangan sampai kita yang seharusnya punya kendali malah jadi korban dari sosmed itu sendiri. Jadi bro, tetap bijak menggunakan sosmed. Lu harus berkolaborasi dengan teknologi ini dengan kepala dingin. Dan lu bakal lihat dampak positifnya dalam mengatasi perubahan. Yo bro, kita udah ngebahas banyak hal hari ini, dari adaptasi sampai gimana cara ngatur teknologi dan sosmed. Dan sekarang gue mau bahas kesimpulannya, semua yang udah kita bahas, plus kasih beberapa tips ekstra yang mungkin bisa jadi amunisi tambahan buat menghadapi hidup yang penuh perubahan. Jadi, pertama-tama gue pengen lu ingat banget adaptasi itu bukan soal mengejar perubahan, tapi bagaimana lu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Sikap positif, gaya hidup yang konsisten, dan pengaruh sosial media yang bijak, itu kuncinya. Adaptasi ini kayak main roller coaster bro. Kadang lu di puncak bagian, kadang lu di tengah badai perubahan, tapi yang penting, lu harus siap untuk menjalani setiap fase itu dengan kepala dingin dan percaya diri. Jangan biarkan perubahan membuat lu kehilangan kendali diri. Di segmen pertama kita bahas pentingnya attitude yang oke dalam menghadapi perubahan. Hidup ini nggak lepas dari roller coaster, dan adaptasi itu kayak kuncinya. Lu harus mikir, oke, ini tantangan baru dan gua siap hadapi. Sikap ini yang bakal ngebantu lu melewati semua rintangan dengan gaya. Di segmen kedua, kita masukin dunia teknologi. Kita hidup di era di mana teknologi berubah lebih cepat daripada keputusan mantan pacar. Nah, lu harus tetap stay cool di tengah arus teknologi yang terus berkembang. Jangan takut buat coba hal baru sambil tetap ngejaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Adaptasi di dunia teknologi ini kayak jadi superhero modern bro. Harus seimbang antara dunia nyata dan dunia maya. Terus di segmen ketiga, kita bahas tentang gaya hidup. Lu punya hak buat tetap jadi diri lu sendiri bro. Gak peduli seberapa besar perubahan yang akan datang, adaptasi itu gak harus bikin lu kehilangan jati diri bro. Tapi malah bisa jadi peluang buat lu lebih mengenal diri lu sendiri. Gaya hidup lu itu kayak signatur, jadi jangan pernah ragu buat menjaga esensi diri lu bro. Terakhir, di segmen keempat kita ngobrolin soal sosial media. Sosmed bisa jadi senjata ampuh buat mengatasi perubahan bro, atau bisa jadi racun yang meracuni pikiran lu sendiri. Jadi, lu harus pintar-pintar ngatur diri dalam menggunakan sosmed. Jangan sampai lu kebawa arus dan malah jadi tambah bingung sama perubahan yang lagi terjadi. Lu yang paling penting bro, selalu tahu kapan harus cuti dari dunia maya dan reconnect sama dunia nyata. Sekarang gue mau ngasih lu beberapa tips tambahan buat menghadapi perubahan dengan lebih percaya diri. Pertama, lu harus punya mental baja. Jangan biarkan diri lu terlalu lama terhanyut dalam ketidakpastian. Fokus pada hal-hal yang bisa lu kendaliin dan terima bahwa tidak semua hal dalam hidup lu ini bisa direncanain. Kedua, jangan ragu-ragu buat minta bantuan atau berbagi cerita dengan teman atau keluarga. Bukan tanda kelemahan, tapi justru bukti keberanian buat mengakui bahwa lu manusia, lu bukan mesin. Tapi kalau lu nggak bisa ngehandle semuanya sendirian, gak apa-apa, minta tolong, it's okay bro. Ketiga, tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Olahraga, tidur cukup, dan makan makanan bergizi itu penting banget buat menjaga kestabilan tubuh dan pikiran lu bro. Jangan abaikan kesehatan lu dalam menjalani kehadapan perubahan. Keempat, tetap terbuka terhadap pembelajaran dan pertumbuhan. Perubahan itu peluang buat lu belajar hal-hal baru. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman dan mencoba hal yang belum pernah lu coba sebelumnya. Siapa tahu lu bisa menemukan bakat atau passion baru. Terakhir, tetap bersyukur atas apa yang lu miliki. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup lu. Sekecil apapun itu bersyukur.
bukan berarti lu nggak boleh punya ambisi atau berusaha jadi lebih baik, tapi justru bikin lu bisa menghargai setiap langkah yang lu ambil dalam perubahan. Jadi bro, itulah segala cara dan tips dari gua tentang cara mengatasi perubahan dengan percaya diri. Ingat, hidup ini perjalanan yang penuh lika-liku, tapi yang terpenting lu tetap bisa menari di atas roller coaster perubahan dengan gaya. Gak ada yang bisa menghentikan lu selama lu tetap jadi diri lu sendiri yang menentukan. So, stay cool dan perubahan sebagai sahabat baik dalam menjalani hidup yang penuh dinamika. Makasih udah dengerin gua bro. See you next time. Salam Spartan bro.